Halo Ayah dan Bunda, selamat datang kembali di Parent Talks Gagas Ceria. Saya Rizna Kurniati dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang masih kita lanjutkan dari episode sebelumnya adalah mengenai fatherless. Nah, untuk membahas topik kali ini, saya sudah bersama seorang psikolog anak yang berkecimpung sudah lama sekali di dunia pendidikan, yaitu Ibu Fani Marisa Iskandar MC. Selamat datang, Bu Fani. Halo Bu Risna, terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di podcast ini ya, Bu Fani ya. Nah, Bu Fani, kita langsung saja nih, karena Bu Fani sudah lama banget ya berkecimpung atau misalnya ngobrol dengan orang tua terkait dengan pembahasan-pembahasan pengasuhan anak ya. Nah, Bu Fani, menurut Bu Fani itu sendiri istilah fatherless ini sering kita dengar, tapi masih Hmm. banyak orang tua yang masih belum paham maknanya. Bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya dimaksud dengan fatherless ini? Hmm. Fatherless itu, ini kita salah satu negara, Indonesia itu salah satu negara yang fatherless ya, yang terkenal dengan fatherlessnya gitu ya. Jadi kalau fatherless itu adalah kondisi anak yang dimana apa dalam pengasuhannya itu tidak memiliki figur ayah gitu kan. Nah, baik secara fisik maupun psikologis gitu kan. Nah, sekalipun ayahnya masih hidup gitu kan, kita tahu bahwa ada fatherless yang memang sudah ditinggalkan ayahnya gitu ya. Nah, seperti Benar. meninggal, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi hidup, dia hadir secara fisik gitu ya, tapi tidak pernah terlibat dengan dalam Hmm, pengasuhan anaknya. Nah, adapun misalnya kondisi perpisahan dengan ayahnya, misalnya LDR, ayah kerja di luar iya. kota gitu ya, atau misalnya ada kasus perceraian gitu ya. Nah, Hmm. jadi semua hak asuh atau pengasuhan diserahkan pada ibunya secara full dan dia tidak pernah terlibat dalam pengasuhan anaknya. Kira-kira kondisinya seperti itu sih Bu Risna. Oh, oke. Nah, berarti apakah fatherless itu sendiri bisa mempengaruhi perkembangan anak ya, Bu Fani? Sangat, sangat berpengaruh gitu kan. Karena kalau dalam pengasuhan anak itu harus keduanya hadir ya. Tidak bisa hanya ibunya saja yang hadir gitu ya. Nah, kita tahulah ada kondisi patriarki ya. Nah, itu apa kondisi patriarki itu di mana semua pengasuhan itu diserahkan kepada ibu gitu kan. Bahwa pengasuhan itu adalah tugasnya ibu gitu kan. Nah, itu tidak bisa gitu kan karena ayah itu punya peran yang sangat penting dalam pengasuhan anak, terutama dalam mengendalikan emosi, memberikan role model, apa, dan dia harus hadir. Kalau tidak hadir, ya kita tahu bahwa anak ini akan rentan nanti ketika dewasa, gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang akan muncul itu anak menjadi lebih mudah tersulut emosinya gitu ya, Bu Fani. Kalau misalnya tidak Betul. ada peran seorang ayah, karena mungkin Mhm. ada peran yang berbeda antara ayah dan ibu gitu ya. Ibu. Mhm, 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 Oke. betul. Nah, kira-kira misalnya jika memang sudah terjadi hal seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Mungkinnya saran buat sekolah, buat guru, buat orang tua, langkah-langkah apa ya yang efektif yang bisa kita lakukan supaya maksudnya itu hal tersebut bisa kita kurangi lah, walaupun memang kesulitan gitu ya. Ada langkah-langkahnya, Bu Fani. Yang pasti kalau buat sekolah, sekolah harus rutin memberikan edukasi betapa pentingnya pengasuhan orang tua yang utuh dan hadir ya. Hadir itu bukan hanya secara fisik, tapi dia berhubungan secara batin, bonding dengan anaknya gitu ya. Nah, sekarang saat ini banyak sekali hadir, ayah itu hadir gitu ya, tapi tidak terhubung secara batin, tidak terconnecting, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, itu sama aja tidak hadir gitu. Nah, berarti peran sekolah adalah berikan edukasi sebanyak-banyaknya, jangan apa ya, jangan bosan lah untuk memberikan edukasi bahwa betapa pentingnya peran ayah ini. Kedua, kalau misalnya bagi orang tua sendiri, kalau dalam keluarga yang utuh, berarti minimal satu hari luangkanlah waktu 10 menit kah gitu ya, atau 15 menit kah untuk bermain dengan anak. Bermain di sini yang memang betul-betul terlibat secara emosional gitu ya. Biasanya kalau ayah itu misalnya bermainnya itu kan biasanya kalau dengan mau anak laki-laki mau anak perempuan ya main peluk-pelukan atau misalnya main apa bukan peluk-pelukan
berantem-beranteman, perang bantal Wah, misalnya play ya gitu gitu ya, ya. main yang besar gitu ya. Hardplay, betul. Ya, nah seperti itu. Iya. Nah, terus apa? Nah, atau misalnya rutin mengajak makan malam atau misalnya di makan Hmm. siang, rutin menanyakan kabar anaknya di sekolah, gimana hari ini di sekolah, gitu kan, mendengarkan cerita anaknya. Eh, atau misalnya di malam hari ya membacakan buku cerita, gitu kan. Ajak anak diskusi gitu ya. Nah, supaya eh apa ya, hubungan secara emosional antara ayah dan anak itu terlibat, terhubung gitu ya. Nah, itu nanti dampaknya akan sangat banyak kalau hubungan emosionalnya sudah terlibat dengan ayah gitu. Nah, tapi bagi keluarga yang misalnya tadi ayah dan keluarga ibu dan anaknya jauh misalnya, dia ada LDR, ya sebetulnya hadir itu walaupun secara fisik tidak hadir, tapi secara connecting itu bisa hadir gitu. Misal, rutinlah misalnya melakukan video call. Sekarang kan teknologi sudah canggih ya gitu ya. Misalnya seperti ini nih Zoom atau misalnya video call saat makan malam walaupun ayah di sana makannya jauh di sana gitu ya. Di ibu dan anak di sini, ya lakukanlah makan malam bersama sambil bicara, sambil diskusi, tanya kondisi dan lain sebagainya supaya anak pun oh ayah saya hadir nih dan saya bisa cerita apapun sama ayah saya gitu kan karena ayah saya mau dengar gitu ya. Nah, demikian halnya ketika misalnya keluarganya sudah berpisah ya divorce tadi gitu kan. Nah, ayah pun bisa terlibat. Bisa dibagilah hak asuhnya secara rata, mungkin setiap hari apa sama ayah, setiap hari apa sama ibunya gitu kan. Bisa langsung telepon atau misalnya video call. Membangun koneksi itu sebetulnya mudah, tapi yaitu tergantung dari kemauan dari kitanya mau nggak kita membangun koneksi itu. Ya, kita tahu bahwa sekarang faktor ekonomi sangat tidak mendukung. Ya, berarti para ayah sibuk nih mencari nafkah, mencari apa, mencari kerja atau misalnya bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu eh, hal itu yang sangat berpengaruh bahwa saya harus urus, saya harus mencari nafkah gitu ya. Berarti saya tidak punya waktu. Nah, saya harap sih sekarang tidak punya pikiran seperti itu gitu ya. Jadi minimal 10 menit, 15 menit berdiskusilah sama anak ya. Atau misalnya di weekend, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang berarti. Misalnya oh ya udahlah ajak cuci mobil bareng-bareng atau misalnya ajak ke bengkel bareng-bareng itu kan bisa sambil ngobrol dan lain sebagainya gitu ya atau misalnya kita lakukan olahraga bareng-bareng toh kesehatan terjaga hubungan dengan anak pun terjaga kayak gitu Bu Risna. Wah, ternyata penjelasannya sangat detail sekali, Bu Fani. Jadi harapannya semoga ayah-ayah di luar sana yang sibuk bekerja tetap meluangkan waktunya untuk anak ya, karena memang dampaknya sangat luar biasa sekali ya bagi perkembangan emosi dan tumbuh Betul. kembang anak-anak. Baik, Mm-mm. sebelum kita menutup podcast ini ada penutupan atau pesan-pesan buat para ayah di luar sana, Bu Fani. Mm-mm. Para ayah, hadirlah dengan anak-anaknya, bangunlah koneksi dengan anak-anak, supaya terisilah penuh attachment anak-anak. Dengan terisi penuhnya attachment anak-anak ini, mudah-mudahan bisa membuat putra-putri kita bertahan di dunia yang memang sangat-sangat tidak aman, ya. Bisa menjaga diri, bisa mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Jadi, bangunlah bonding, bangunlah connecting dengan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tetap apa ya, secara emosional, secara fisik, secara psikologis terkembangkan dan memiliki kedekatan dengan orang tua. Itu aja. Wah, terima kasih Bu Fani, kalimat yang sangat menyentuh dan berpengena sekali ya. Semoga perbincangan hari ini membuka mata hati kita semua untuk lebih sadar pentingnya kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih banyak Bu Fani atas waktunya dan kepada ayah Sama. bunda. Ya, sampai jumpa di episode berikut Parent Talk Gagas Ceria. Ingat, ayah bunda, hadir itu bukan soal waktu, tapi soal hati kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali.